Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Rizky yang pertama. NIM saya 0525174943. UPBJJ UT Jakarta. Ya, pada video kali ini saya ingin menjawab tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Oke, baiklah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi penting dalam struktur data, yaitu merge sorts dan crowding sorts, yang digunakan untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau descending. Selain memberikan contoh program menggunakan bahasa Java, saya juga akan menyampaikan analisis kinerja dari masing-masing algoritma. Pada video ini juga, saya tidak hanya menyajikan implementasi program dalam bahasa Java, tetapi juga akan memberikan uraian konsep dasar cara kerja dan analisis kerja dari kedua algoritma tersebut secara komprehensif. Harapannya, penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana algoritma pengetahuan bekerja secara internal dan bagaimana memilih algoritma yang tepat untuk berbagai kebutuhan pengolahan data. Oke, baik. Kita langsung saja ke datanya ya. Di sini saya sudah membuat di sini bisa kita lihat merge ya. Oke, saya sudah buat di sini ya. Tadi oke, bisa dilihat kawan-kawan. Ya sini angkanya sudah di sini juga ya. Dan kita run saja ya sekarang sebelum saya menjelaskan. Ya, bisa dilihat run. Baik, kita tutup. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan konsep dari merge sorts. Merge sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang termasuk ke dalam kelompok divide and conquer. Itu berarti proses penyelesaian dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu membagi data menjadi bagian-bagian lebih kecil, menyelesaikan pengurutan pada setiap bagian tersebut, kemudian menggabungkan kembali seluruh bagian kecil tersebut hingga membentuk urutan data yang sudah tertata dengan benar. Pada tahap ini pembagian array dipecah menjadi dua bagian secara berulang hingga mencapai bagian terkecil yang hanya terdiri dari satu elemen. Nah, dan untuk implementasi program ya, pada implementasi program Java yang saya buat di sini ya, data awal terdiri dari 8 bilang integral. Program menggunakan fungsi merge sort untuk melakukan proses pembagian data dan fungsi merge sort untuk melakukan penggabungan data. Perubahan penting ini dilakukan untuk menghasilkan urutan descending terdapat pada bagian perbandingan dalam fungsi merge. Di sini operator yang digunakan adalah ya bisa kita di sini RI ya. Ya, di sini sehingga elemen dengan nilai terbesar akan ditempatkan terlebih dahulu. Dengan demikian hasil menunjukkan data yang turun dari nilai tertinggi menuju nilai terendah. Nah, dari sisi efisiensi merge sort mempunyai kompleksitas waktu ya, pada 3 kondisi utama, yaitu base case, average case, dan worst case. Hal ini terjadi karena algoritma ini selalu melakukan proses pembagian data menjadi dua bagian hingga mencapai ukuran yang sangat kecil dan kemudian melakukan penggabungan yang juga memerlukan waktu linear pada setiap tingkat pembagian. Namun, merge sort memiliki satu kelemahan yang cukup signifikan, yaitu kebutuhan memori tambahan atau space complexity sebesar O dan kurang N. Kebutuhan itu muncul karena algoritma harus membuat array sementara untuk proses penggabungan. Oleh sebab itu, merge sort kurang optimal apabila digunakan pada perangkat dengan kapasitas memori yang terbatas. Oke, di sini saya sudah ya. Tadi sudah. Baik, kita run ulang. Oke. Oke. Kita lanjut ke counting. Kita lanjut ke counting sort descending. Oke. Ya, di sini saya sudah juga buat ya. Kita langsung run saja nih. Oke, saya menggunakan ini. Nah, ini angkanya di sini. Data sebelum diurutkan. Oke, baik. Kita run langsung ya. Kita running. Oke, baik, sudah ya outputnya.
Okay. Nah, untuk yang kedua, coding sort merupakan algoritma pengurutan yang tidak bergantung pada perbandingan antara elemen. Sebaliknya, algoritma ini bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap nilai pada data. Setelah jumlah kemunculan dicatat, algoritma kemudian menuliskan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam arah output sesuai jumlah frekuensinya. Coding sort sangat efisien ketika digunakan untuk data integer dengan kisaran nilai yang tidak terlalu besar. Hal ini karena kinerja algoritma bergantung pada nilai maksimum yang terdapat pada data. Semakin besar nilai maksimumnya, semakin besar pula memori yang diperlukan untuk menyimpan array penghitung. Dalam implementasi coding sort menggunakan Java, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari nilai maksimum, ya, bisa kita di sini, dari array untuk memastikan ukuran array penghitung. Setelah itu, program menghitung frekuensi kemunculan tiap nilai untuk mengurutkan data di scanning. Proses penulisan kembali data ke arah output dimulai dari nilai maksimum menuju nilai nol. Hasil akhir menunjukkan bahwa seluruh elemen berhasil diurutkan dari terbesar menuju yang terkecil, tanpa perlu menggunakan perbandingan antara elemen yang merupakan karakteristik utama coding sort. Analisis kerja coding sort, narasi panjang. Ya, narasi panjang. Analisis kinerja. Secara waktu eksekusi coding sort memiliki kompleksitas N plus K, di mana N adalah jumlah elemen data dan K adalah nilai maksimum pada data tersebut. Hal ini membuat coding sort sangat efisien, bahkan dapat melampaui algoritma berbasis perbandingan seperti merge sort. Apabila nilai maksimum tidak terlalu besar, namun kekurangan coding sort terletak pada kebutuhan memorinya. Jika rentang nilai pada data sangat besar, maka penggunaan memori juga akan meningkat secara signifikan. Selain itu, coding sort hanya dapat digunakan untuk mengurutkan data bertipe integer atau data yang dapat dikatakan untuk. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa merge sort dan coding sort merupakan dua algoritma pengurutan yang memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda. Merge cocok digunakan data yang berukuran lebih besar dan memberikan kinerja yang stabil pada berbagai kondisi, tetapi membutuhkan memori tambahan sebagai konsekuensi dan mekanisme penggabungan. Sementara itu, coding sort menawarkan kecepatan yang sangat tinggi untuk data numerik dengan rentang nilai yang terbatas, namun kurang efisien ketika nilai maksimum pada data terlalu besar. Yap, dengan memahami sifat kedua algoritma ini, kita dapat menentukan metode pengurutan yang paling sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang kita hadapi. Ya, demikian penjelasan mengenai algoritma merge sort dan coding sort beserta implementasi menggunakan bahasa Java. Semoga materi yang dapat memberikan wawasan ini lebih luas semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.